Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Justice Jandingala dengan NIM 240611020242. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan materi tentang lembaga keuangan dan stabilitas sistem keuangan. Materi ini itu sangat penting karena menyangkut fondasi kita dari seluruh sistem perekonomian yang kita gunakan sehari-hari. Langsung saja kita mulai. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya terlebih dahulu untuk menjelaskan apa yang akan kita bahas pada saat ini. Jadi, ada 5 topik besar yang akan kita kupas satu persatu. Pertama, yaitu pengertian lembaga keuangan. Yang kedua, fungsi intermediasi. Yang ketiga, perbedaan LKB dan LKBB. Yang keempat, stabilitas sistem keuangan. Dan yang kelima, kebijakan sistem pembayaran termasuk e-money. Semua topik ini itu saling berkaitan dan akan memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana sistem keuangan kita bekerja di Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pengertian. Yang pertama, kita bahas sekarang kita masuk ke dalam Pertama, kita akan membahas pengertian lembaga keuangan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 Tahun 1990. Lembaga keuangan didefinisikan sebagai semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan melalui penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Dari definisi ini, kita bisa pahami bahwa lembaga keuangan punya 2 fungsi utama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang punya kelebihan uang, lalu menyalurkannya kembali kepada pihak yang membutuhkan dana. Secara umum, lembaga keuangan di Indonesia terbagi dalam 2 kategori besar. Yang pertama itu adalah lembaga keuangan bank atau LKB, yang kewajibannya dapat berupa uang seperti tabungan, giro, dan deposito. Yang kedua adalah lembaga keuangan bukan bank atau LKBB yang menyalurkan dana melalui surat berharga dan penyertaan modal. Sekarang kita masuk ke dalam fungsi intermediasi. Lembaga keuangan sering disebut sebagai lembaga intermediasi karena fungsi utamanya adalah menjadi jembatan antara 2 pihak. Pihak pertama adalah surplus unit, yaitu mereka yang memiliki kelebihan dana seperti para penabung dan investor. Pihak kedua adalah defisit unit, yaitu mereka yang membutuhkan dana seperti pelaku bisnis, pemerintah, dan rumah tangga. Dalam menjalankan fungsi intermediasi ini, lembaga keuangan memiliki 3 peran utama. Yang pertama itu adalah pengalihan aset atau asset transmutation, yaitu mengalihkan kewajiban finansial menjadi aset finansial sesuai jangka waktu yang diinginkan nasabah. Kedua adalah realokasi pendapatan, di mana masyarakat dapat menyisihkan penghasilan mereka melalui produk-produk sekuritas untuk persiapan masa pensiun. Transaksi, di mana produk simpanan yang dikeluarkan lembaga keuangan Yang ketiga ada transaksi, di mana produk simpanan yang dikeluarkan lembaga keuangan dimaksudkan untuk mempermudah penyelesaian transaksi, barang dan jasa, serta memperbaiki posisi likuiditas. Sekarang kita masuk ke dalam 5 fungsi pokok. Selain fungsi intermediasi, lembaga keuangan juga memiliki 5 fungsi pokok yang perlu kita semua ketahui. Yang pertama adalah sebagai perantara atau the intermediation role, yaitu menghubungkan pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Fungsi kedua adalah sebagai pembayar atau payment role, yaitu memfasilitasi transaksi pembayaran dan transfer uang agar lebih cepat, aman, dan mudah. Fungsi ketiga adalah sebagai penjamin atau the guarantor role, yaitu memberikan jaminan dan perlindungan terhadap risiko atau gagal bayar. Fungsi keempat adalah sebagai wakil atau the agency role, di mana lembaga keuangan bertindak sebagai agen yang mewakili
nasabah dalam mengurus layanan keuangan. Dan fungsi yang kelima adalah sebagai pelaksana kebijakan atau the policy role, yaitu berperan dalam mengatur dan mengawasi sistem keuangan agar tetap stabil, tertib, dan melindungi kepentingan masyarakat. Jadi, untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, ada 4 faktor utama yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah faktor di mana lingkungan ekonomi makro itu stabil. Ini adalah fondasi utama karena tanpa kondisi ekonomi makro yang sehat dan juga stabil, sistem keuangan akan rapuh. Yang kedua, faktor lembaga keuangan yang dikelola dengan baik dan profesional, berlandaskan prinsip-prinsip kehati-hatian, transparansi dan tata kelola yang baik. Faktor ketiga adalah pengawasan yang efektif terhadap seluruh institusi keuangan, mencegah terjadinya risiko sistemik yang bisa merambat ke seluruh sistem. Faktor keempat adalah sistem pembayaran yang stabil dan aman, karena sistem pembayaran adalah tulang punggung dari seluruh transaksi dalam perekonomian. Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang jenis-jenis lembaga keuangan. Lembaga keuangan bank atau LKB terdiri dari 4 jenis. Yang pertama adalah bank sentral yang merupakan otoritas moneter tertinggi di Indonesia, yaitu Bank Indonesia. Bertugas menjaga kestabilan nilai rupiah. Dan juga yang kedua adalah bank umum yang menyediakan layanan perbankan lengkap bagi masyarakat luas. Yang ketiga adalah BPR atau Bank Perkreditan Rakyat yang fokus melayani UMKM dan masyarakat perdesaan. Keempat adalah bank campuran, yaitu bank yang merupakan gabungan modal dari negeri dan asing. Sementara itu, lembaga keuangan bukan bank atau LKBB mencakup beberapa jenis. Pegadaian adalah lembaga penyalur kredit dengan jaminan barang bergerak. Asuransi memberikan perlindungan risiko finansial bagi masyarakat. Leasing atau sewa guna usaha digunakan untuk pembiayaan aset dan pasar modal, mencakup perdagangan surat berharga dan kegiatan investasi. Sekarang kita beralih ke bagian kedua, yaitu stabilitas sistem keuangan atau SKK. Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi secara efektif dan efisien, serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal maupun eksternal, sehingga alokasi sumber pendanaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. Lalu, apa yang terjadi jika... apa yang akan terjadi jika sistem keuangan tidak stabil? Ada 3 dampak besar yang bisa terjadi. Yang pertama, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Dan ini sangat berbahaya karena bisa memicu kepanikan massal. Yang kedua, menurunnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, biaya pemulihan yang sangat besar, seperti yang pernah kita alami pada krisis keuangan tahun 1997 yang dampaknya masih terasa bertahun-tahun kemudian. Itulah mengapa stabilitas sistem keuangan wajib dijaga. Mikro dan makro prudensial. Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, dikenal dalam pendekatan pengawasan yang berbeda. Pertama, adalah pendekatan mikro prudensial, yang fokusnya adalah pada analisa perkembangan lembaga keuangan secara individual. Tujuan akhirnya adalah melindungi konsumen atau nasabah dari lembaga keuangan yang tidak sehat. Model risikonya bersifat eksogen, artinya risiko dilihat sebagai sesuatu yang datang dari luar sistem. Kalibrasi kebijakannya bersifat bottom up, dari lembaga ke sistem. Yang kedua adalah pendekatan makro prudensial, yang fokusnya adalah pada analisis sistem keuangan secara keseluruhan. Tujuan akhirnya adalah menekankan biaya krisis dan mencegah penurunan PDB. Model risikonya bersifat endogen, artinya risiko dilihat sebagai sesuatu yang muncul dari dalam sistem itu sendiri.
Kalibrasi kebijakannya bersifat top-down, dari sistem ke lembaga. Kedua, pendekatan ini saling melengkapi dan keduanya diperlukan untuk menjaga sistem keuangan yang sehat. Berikutnya kita bahas tentang e-money dan sistem pembayaran modern. Bank Indonesia menyiapkan ketentuan penyelenggaraan e-money yang difokuskan pada 3 aspek utama. Yang pertama, aspek sistem pembayaran untuk memastikan transaksi berjalan aman dan efisien. Kedua, aspek kehati-hatian atau prudensial, yaitu penerapan manajemen risiko yang ketat. Dan yang ketiga, aspek perlindungan konsumen untuk menjamin hak-hak penggunaan e-money. Ada beberapa prinsip penting yang perlu diketahui tentang e-money. E-money bukan merupakan simpanan sehingga tidak dijamin oleh LPS, seperti tabungan biasa. E-money dapat diterbitkan oleh bank manapun maupun lembaga selain bank yang berbadan hukum di Indonesia. Dana float atau saldo yang tersimpan wajib dijamin 100% oleh bank umum. E-money dapat digunakan untuk pembayaran dan transfer menggunakan satuan hitung rupiah dan hanya berlaku di wilayah Indonesia. Sebelum kita menyimpulkan seluruh pembahasan kita tadi, masih ada beberapa materi penting yang perlu kita bahas, yaitu tentang lembaga keuangan informal, kesamaan dan perbedaan LKB dan LKBB secara lebih dalam, lembaga keuangan internasional, serta kebijakan sistem pembayaran. Mari kita lanjutkan. Selain lembaga keuangan formal yang sudah kita bahas, di Indonesia juga terdapat lembaga keuangan informal yang beroperasi di tingkat pedesaan dan melayani masyarakat yang belum terjangkau oleh lembaga formal. Yang pertama adalah Bank Desa atau Lumbung Desa atau BUMDes, yaitu lembaga keuangan tradisional di tingkat desa yang membantu masyarakat mengakses layanan keuangan dasar dan pembiayaan usaha kecil. Yang kedua adalah Badan Kredit Kecamatan atau BKK, yaitu lembaga penyalur kredit di tingkat kecamatan yang melayani masyarakat menengah ke bawah. Yang ketiga adalah koperasi kredit, yaitu lembaga simpan pinjam berbasis keanggotaan yang dikelola secara demokratis, di mana keuntungannya dibagi merata kepada seluruh anggota. Dan yang keempat adalah sistem ijon dan kredit perorangan, yaitu bentuk kredit informal yang umum di pedesaan, seperti sistem ijon hasil panen dan pinjaman langsung antar perorangan. Lembaga-lembaga ini memegang peranan penting dalam menjangkau masyarakat yang belum memiliki akses ke perbankan formal. Kesamaan LKB dan LKBB. Meskipun LKB dan LKBB memiliki banyak perbedaan, keduanya sebenarnya memiliki 3 kesamaan mendasar. Kesamaan pertama adalah keduanya sama-sama ikut melancarkan pertukaran produk untuk menggunakan uang dan instrumen kredit sebagai alat transaksi dalam perekonomian. Kesamaan kedua adalah keduanya membantu menyalurkan dana dari penabung atau surplus unit kepada para pengusaha yang membutuhkan modal atau defisit unit. Dan kesamaan ketiga adalah keduanya berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui fungsi intermediasi keuangan yang mereka jalankan masing-masing. Jadi meskipun kerjanya berbeda, tujuan akhir LKB dan LKBB sesungguhnya adalah sama. Kalau tadi adalah kesamaannya, sekarang kita akan masuk ke dalam perbedaan mendasar dari LKB dan juga LKBB. Dari 4 aspek utama, sisi kewajiban finansial, LKB memiliki kewajiban yang dapat berupa uang seperti giro, tabungan, dan deposito. Sedangkan kewajiban LKBB tidak dapat diklasifikasikan sebagai uang. Dari sisi penciptaan kredit, LKB mampu menciptakan kredit dan mengedarkan uang, sedangkan LKBB tidak dapat menciptakan uang atau kredit sendiri. Dari sisi pengaruh terhadap jumlah uang beredar, LKB dapat menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat, sedangkan LKBB tidak mempengaruhi jumlah besar uang beredar. Dan dari sisi penyaluran dana, LKB menyalurkan dana langsung kepada masyarakat atau nasabah dalam bentuk kredit, sedangkan LKBB menyalurkan melalui penyertaan modal atau surat berharga.
Perbedaan-perbedaan inilah yang menjadi dasar mengapa regulasi atau pengawasan terhadap LKB dan LKBB juga berbeda. Lembaga keuangan internasional. Selain lembaga keuangan domestik, terdapat juga lembaga keuangan internasional yang berperan penting bagi pembangunan ekonomi, khususnya negara-negara berkembang seperti Indonesia. Yang pertama adalah IMF atau International Monetary Fund, yang bertugas menjaga stabilitas sistem moneter internasional dan memberikan pinjaman darurat kepada negara yang mengalami krisis keuangan. Yang kedua adalah World Bank atau Bank Dunia, yang memberikan pinjaman dan hibah untuk proyek pembangunan termasuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Yang ketiga adalah ADB atau ASEAN Development Bank, yaitu Bank Pembangunan Regional Asia yang fokus mendanai proyek-proyek pembangunan ekonomi dan sosial di kawasan Asia Pasifik. Dan yang keempat adalah IDB atau Islamic Development Bank, yaitu lembaga keuangan multilateral yang berbasis prinsip syariah untuk mendanai pembangunan di negara-negara anggota OKI termasuk Indonesia. Sekarang, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan adalah dua hal yang berbeda, namun saling berkaitan. Ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Stabilitas moneter berfokus pada kestabilan harga untuk mengendalikan inflasi, menggunakan instrumen seperti suku bunga dan operasi pasar terbuka, diukur melalui indeks harga konsumen atau IHK, dengan tujuan mengendalikan laju inflasi nasional, dan otoritasnya ada pada Bank Indonesia. Sementara stabilitas sistem keuangan berfokus pada kestabilan institusi dan pasar keuangan secara keseluruhan. Menggunakan instrumen berupa regulasi, pengawasan, dan resolusi bank diukur melalui kesehatan lembaga keuangan, dengan tujuan mencegah krisis sistemik dan otoritasnya ada pada OJK dan Komite Stabilitas Keuangan. Mengapa keduanya harus berjalan bersama? Karena sistem keuangan adalah alur transmisi kebijakan moneter. Jika sistem keuangan tidak stabil, maka kebijakan moneter tidak akan bisa berjalan dengan efektif. Pasti orang-orang juga bertanya, kenapa SSK itu penting? Jadi, di sini ada 3 alasan mengapa stabilitas sistem keuangan itu sangat penting. Alasan yang pertama adalah untuk memastikan normalisasi kebijakan moneter berjalan efektif dan tepat sasaran. Sistem keuangan yang stabil menjadi jalur transmisi yang sehat bagi kebijakan moneter Bank Indonesia. Jika jalur ini terganggu, maka kebijakan menurunkan suku bunga misalnya tidak akan terasa dampaknya oleh masyarakat. Alasan kedua adalah karena sistem keuangan yang semakin kompleks membutuhkan stabilitas sebagai fondasinya. Di era globalisasi dan inovasi keuangan digital seperti sekarang, risiko bisa datang dari berbagai arah dan menyebar dengan sangat cepat. Tanpa stabilitas sistem keuangan yang sangat kuat, satu guncangan kecil bisa berkembang menjadi krisis besar. Alasan ketiga adalah menjaga kepercayaan publik. Kepercayaan adalah aset paling berharga dalam sistem keuangan. Sekali kepercayaan masyarakat runtuh terhadap sistem keuangan, dampaknya bisa jauh lebih merusak dibandingkan krisis ekonomi biasa, karena bisa memicu kepanikan massal dan ras atau penarikan dana besar-besaran secara bersamaan. Kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk memenuhi 4 hal utama. Yang pertama, memenuhi kebutuhan masyarakat akan instrumen dan layanan jasa pembayaran yang mudah, yang murah, dan juga yang aman. Yang kedua, mendukung efektivitas kebijakan moneter Bank Indonesia. Yang ketiga, mendukung efektivitas kebijakan perbankan. Dan yang keempat, menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Dalam konteks pengedaran uang, kebijakan Bank Indonesia mengacu pada 3 pilar utama. Pilar pertama adalah meningkatkan pengedaran uang yang aman, andal, dan efisien di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil.
Pilar kedua adalah meningkatkan layanan kas prima bagi masyarakat. Artinya, uang yang tersedia harus selalu cukup, mudah dan juga dijangkau, dan dalam kondisi layak edar. Pilar ketiga adalah meningkatkan kualitas uang yang beredar sehingga masyarakat selalu mendapatkan uang yang bersih, tidak lusuh dan juga tidak palsu. Sekarang kita sudah masuk ke dalam penghujung pembahasan, yang dimana ada 4 prinsip non-tunai. Pembayaran non-tunai di Indonesia didasarkan pada 4 prinsip utama yang menjadi fondasinya. Prinsip pertama adalah mitigasi risiko, yaitu memitigasi dan mengelola risiko dalam sistem pembayaran agar setiap transaksi selalu aman dan terhindar dari ancaman fraud maupun gagal sistem. Prinsip kedua adalah efisiensi, yaitu meningkatkan efisiensi proses dan biaya transaksi sehingga pembayaran non-tunai menjadi lebih murah, lebih cepat dan juga lebih mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Prinsip ketiga adalah kesetaraan akses, yaitu menjamin agar seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil, dapat menikmati layanan sistem pembayaran modern yang sama. Dan prinsip yang keempat atau yang terakhir adalah perlindungan konsumen, yaitu memberikan perlindungan yang memadai kepada penggunaan terhadap risiko kerugian akibat penggunaan instrumen dan layanan pembayaran non-tunai. Oke, baik, sekarang kita sudah selesai membahas seluruh materi tentang lembaga keuangan dan juga stabilitas sistem keuangan. Di sini mari kita simpulkan dengan singkat. Lembaga keuangan adalah pilar utama perekonomian Indonesia yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Lembaga keuangan terbagi menjadi LKB dan juga LKBB. Masing-masing memiliki peran berbeda, namun tujuan yang sama, yaitu mendukung perekonomian. Stabilitas sistem keuangan adalah fondasi penting yang harus dijaga agar perekonomian bisa tumbuh dengan sehat dan juga berkelanjutan. Pengawasan dilakukan dari dua sisi, yaitu mikroprudensial dan juga makroprudensial. Dan sistem pembayaran modern termasuk e-money adalah wujud nyata dari evolusi lembaga keuangan di era digital. Demikian presentasi saya, kiranya ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga materi ini bermanfaat dan mudah dipahami. Itulah presentasi saya mengenai materi lembaga keuangan dan juga sistem stabilitas keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan.